Halo teman-teman, selamat datang di Fairy Channel. Jangan lupa like dan subscribe ya. Kali ini kita akan mewarnai sambil bercerita tentang salah satu putri yang tinggal di dasar laut teman-teman. Ada yang tahu nggak putri apa itu? Ya, Putri Duyung teman-teman, benar banget. Kita mulai ceritanya ya. Jadi di suatu dasar laut yang sangat dalam, hiduplah seorang raja laut yang sangat perkasa, namanya Raja Triton. Raja Triton ini punya banyak anak perempuan, dan mereka hidup bahagia di bawah laut. Tapi putri bungsunya yang bernama Ariel itu beda dengan kakak-kakaknya. Ariel berparas cantik, memiliki rambut merah yang sangat indah. Dia menyukai dunia di atas permukaan air, yaitu tempat tinggal manusia. Tapi keistimewaan Ariel juga yaitu suaranya yang indah teman-teman. Ariel bahkan sering berenang untuk melihat langit biru, pepohonan berwarna hijau, dan banyak hal teman-teman yang di atas laut. Ariel itu merasa bahwa ia akan merasakan kebahagiaan kalau dia bisa jadi manusia. Sepertinya segala keindahan di bawah laut tidak membuat Ariel bahagia, makanya Ariel ingin ke daratan. Tapi keinginannya ditentang oleh ayahnya. Berulang kali ayahnya sudah mengingatkan Ariel untuk tidak melihat dunia manusia. Tapi Ariel tidak mendengarkannya. Ariel selalu diam-diam pergi ke atas permukaan laut. Pada suatu hari, saat sedang pergi ke permukaan laut, Ariel melihat ada kapal melintas. Hal ini membuat Ariel begitu bersemangat teman-teman. Kapal itu berisikan pelaut yang bernyanyi, menari dengan sangat gembira. Kemudian, Ariel secara tidak sengaja menatap seorang pemuda yang gagah. Pemuda itu dikenal sebagai Pangeran Erik teman-teman. Ariel jatuh cinta pada pandangan pertama sama Pangeran Erik. Terus tiba-tiba langit berubah menjadi gelap dan petir itu menyambar. Kapal Pangeran Erik terombang-ambing dan Pangeran Erik terlempar ke laut. Karena Ariel melihatnya, Ariel dengan cepat berenang dan menyelamatkan Pangeran Erik yang hampir tenggelam. Kemudian, Ariel membawa Pangeran Erik ke tepi pantai. Pangeran masih tidak sadarkan diri. Ariel kemudian menyentuh wajah pangeran tersebut dengan lembut. Lalu ia menyanyikan sebuah lagu cinta yang terdengar sangat indah dan sangat merdu teman-teman. Tapi tiba-tiba terdengar suara dari pelayan Pangeran Erik. Pelayan tersebut sedang mencari Pangeran Erik teman-teman. Hal ini membuat Ariel segera pergi karena ia tidak ingin dilihat oleh manusia. Ariel langsung mencium Pangeran Erik dan berenang ke laut. Ketika Pangeran Erik sadar, ia tidak tahu bahwa Ariel yang telah menyelamatkannya. Ia hanya mengingat ada seorang gadis yang bersuara merdu menolongnya. Di saat itulah Pangeran Erik ingin mencari siapa gadis tersebut dan ingin menikahinya. Kemudian Raja Triton atau ayahnya Ariel mendengar bahwa putrinya itu jatuh cinta dengan manusia. Hal ini membuat ayahnya marah. Dia mengatakan, manusia itu pemakan ikan. Itulah hal yang membuat Raja Triton tidak setuju Ariel bersatu dengan manusia. Meski Ariel mengatakan ia mencintai Pangeran Erik, tersebut membuat Raja Triton semakin marah. Ia kemudian menghancurkan semua harta kesayangan Ariel dan pergi meninggalkannya. Tindakan ayahnya itu membuat Ariel sangat sedih. Sementara itu, seorang penyihir laut bernama Ursula sedang mencari cara untuk mengalahkan Raja Triton. Ia kemudian mendekati Ariel dengan tujuan menghancurkan Raja Laut tersebut. Ursula menghampiri Ariel dan bilang bahwa ia akan mewujudkan impian Putri Duyung yang lugu tersebut. Ia berkata, "Aku akan menjadikanmu manusia selama 3 hari dan segera temui pangeran impianmu. Apabila kamu bisa membuat pangeran tampan itu menciummu sebelum matahari terbenam pada hari ketiga, maka kamu akan selamanya menjadi manusia. Tapi apabila ia tidak menciummu,
maka kamu akan berubah kembali menjadi putri duyung. Tapi imbalannya adalah suara indahmu. Ariel lagu. Bagaimana caranya ia bisa membuat Pangeran Erik jatuh cinta padanya tanpa suaranya? Tapi akhirnya Ariel tetap setuju. Sebab ia sangat mencintai pangeran dan ingin menemuinya. Ariel pun berubah menjadi manusia dan memiliki sepasang kaki. Namun suaranya sudah hilang dan ditangkap dalam sebuah kerang oleh Ursula. Saat Ariel sudah menjadi manusia, ia pun pergi ke pantai untuk mencari Pangeran Erik. Tapi tidak lama kemudian saat bertemu, Pangeran Erik tidak bisa mengenalinya. Karena kasihan, Pangeran Erik membawa Ariel ke istana karena gadis itu memerlukan pakaian dan makan. Meski lama-kelamaan Pangeran Erik menyukai Ariel, namun dalam lubuk hatinya ia tetap merindukan suara gadis yang indah itu yang telah menyelamatkannya. Ada satu momen di mana Pangeran Erik hampir mencium Ariel tapi digagalkan oleh Ursula yang menyaksikannya melalui bola kristal. Ursula tentunya ingin menggagalkan semua rencana Ariel. Ia menyihir dirinya sehingga menjelma jadi gadis yang sangat cantik. Ia juga menggunakan suara Ariel yang tersimpan di dalam kerang. Tahu nggak teman-teman? Penyihir laut itu kemudian berubah menjadi gadis cantik yang bersuara merdu, membuat Pangeran Erik salah mengira. Ia kira gadis itulah yang sedang menolongnya. Namun pernikahan tersebut berhasil digagalkan oleh kesekawanan burung camar, teman-teman. Kawanan burung camar itu juga akhirnya menjatuhkan kerang berisi suara Ariel dan suara Ariel kembali kepadanya. Raja Triton dan penyihir itu juga sempat bertikai, teman-teman, karena Ursula memiliki Trisulah sakti Raja Triton dan menguasai kerajaan bawah laut. Tapi Ursula akhirnya binasa karena kapal Pangeran Erik menabraknya. Setelah Raja Triton bebas, ia kembali memegang Trisulanya. Ia pun menyadari bahwa Ariel sangat mencintai Pangeran Erik. Dengan kekuatannya, Raja Triton yang mengubah Ariel sepenuhnya menjadi manusia. Meski ia akan sangat merindukan putrinya, ia tahu bahwa Ariel dan Pangeran Erik akan bahagia selamanya. Jadi gitu akhirnya, teman-teman. Ariel dan Pangeran Erik hidup bahagia bersama dan Ursula pun mendapatkan kawannya. Teman-teman, apa yang bisa diambil dari cerita ini? Salah satunya adalah pentingnya untuk selalu mendengarkan pendapat orang lain. Ayah dan anak pasti punya masalah dengan komunikasi. Raja Triton tidak mau mendengarkan Ariel tentang keingintahuannya di dunia manusia. Ariel tidak mengindahkan pernyataan ayahnya, tidak peduli berapa kali dia mengeluarkannya. Ariel merasa disalahpahami dan Raja Triton merasa frustasi serta kesal dengan putri bungsunya karena tidak mendengarkannya. Seandainya mereka duduk dan benar-benar berbicara, Raja Triton dan Ariel dapat mengatasi beberapa kekusutan dalam hubungan mereka. Setidaknya sampai pada titik dapat berkomunikasi dengan bebas tanpa salah satu pihak menutup atau mengabaikan yang lainnya. Itulah pentingnya komunikasi, teman-teman. Jadi kalau kita marahan sama teman kita, bisa jadi mereka salah paham sama kita. Belum tentu teman kita marah karena benar-benar kesalahan kita. Bisa jadi dia hanya salah paham. Makanya kalian harus berbicara dengan hati ke hati agar teman kita tidak salah paham. Begitu juga dengan teman kita. Kalian tahu nggak, teman-teman, bermusuhan itu tidak baik loh. Sampai di sini aja ya ceritanya, teman-teman. Gambarnya udah selesai, teman-teman. Tetap tunggu postingan selanjutnya ya, hanya di Fairy Channel.